Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meluangkan waktu kita untuk bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini untuk takarub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini perlu kita syukuri bersama ketika Allah Rabbul Alamin berikan kesehatan pada diri kita dan diberikan kepada kita semua keimanan yang sehingga aktivitas kita semuanya bisa bernilai ibadah. Syekh Shalih Fauzan, beliau pernah mengatakan ketika menyarah kitab Kabair, umrul insan ayyama ma'dudah. Umur yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada manusia ini hanya beberapa hari atau beberapa saat. Madumta, selagi engkau diberikan kesehatan, ya, wa amina wastaqarra, dan diberikan keamanan, ketenangan di dalam kehidupan kita, syukurilah. Fasari'u ila ta'atih, dan kemudian bersegera gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah kita terbaik yang Allah Rabbul Alamin utus ke muka bumi ini untuk kita tauladani, untuk kita ikuti, dan untuk kita laksanakan syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Taib ahibati fillah, ikhwani fiddin, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin mengizinkan kita untuk kembali melanjutkan pembahasan yang cukup penting dari pembahasan-pembahasan yang telah dimulai oleh asatidz sebelumnya. Setelah membahas tentang berbagai macam nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada penduduk surga, yang mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin karuniakan kepada kita semua. Kemudian dibahas tentang neraka jahanam, nama-nama dan tingkatan penghuninya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan membahas tentang sifat-sifat fisik penghuni neraka jahanam. Sifat-sifat fisik calon penghuni neraka jahanam. Disebutkan ketika kita membahas tentang hal ini, pembahasan yang sangat terbalik dari pembahasan tentang surga, yang mana kalau kita membahas tentang surga kita dapati berbagai macam kenikmatan yang Allah Rabbul Alamin janjikan dan berikan kepada penghuninya. Kebalikannya ketika membahas tentang neraka adalah membahas tentang perkara yang sangat menyedihkan. Wasfan mukhifan muhinan fi dahamati ajsamihim, yaitu membahas perkara tentang sifat yang sangat mengerikan, muhinan, yang Allah Rabbul Alamin gambarkan terhadap penduduknya,
fi dhahamati ajsamihim, yang Allah Rabbul Alamin gambarkan siksaan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada penghuni neraka jahanam. Wa kaburaha wa azumaha liyazdadu adabaha wa alimaha, yang Allah Rabbul Alamin besarkan badan-badan penghuni neraka jahanam untuk apa? Bukan untuk memuliakannya, bukan untuk mengagungkannya, tetapi liyazdadu, untuk ditambahkan azab dan siksaan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada penghuninya. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini salah satu gambaran bahwasanya Allah Rabbul Alamin gambarkan Allah akan mengazab, menyiksa penduduk neraka jahanam dengan siksaan yang pedih. Salah satu di antaranya adalah bentuk siksaan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada penduduk neraka jahanam. Allah jadikan badannya sangat besar. Sangat besar. Tidak ada yang bisa membayangkan besarnya kecuali Sang Penciptanya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri fisik calon penghuni neraka jahanam. Ma baina mankibail kafir fin nari masiratu salasati ayyami liraqibil musri'. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma baina mankibail kafir, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam api neraka jahanam, masiratu, yaitu sejauh perjalanan salah satu ayyamin, 3 hari perjalanan, jarak antara pundak yang satu dengan pundak yang lainnya. Liraqibil musri, yang ditempuh oleh orang yang mengendarai kendaraan selama 3 hari. Masya Allah, ini pundaknya ya, antara pundak satu dengan yang lainnya perjalanan 3 hari yang ditempuh oleh seorang yang menggunakan kuda yang cepat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan, hada kulluhu liqaunihi ablagh fi ilamihi wa kullu hada maqdurun lillahi ta'ala yajibul imani bihi li ikhbari sadiqi bihi. Ini semua bertujuan agar lebih maksimal dalam penyiksaan yang Allah Rabbul Alamin besarkan tubuh penduduk neraka adalah untuk memaksimalkan penyiksaan. Dan ini semua di bawah kekuasaan Allah Rabbul Alamin yang wajib kita imani, mengingat adanya berita-berita yang benar dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan hal ini. Kemudian juga dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, inna rajula min ahli nar, sesungguhnya orang penduduk ahli neraka jahanam, la ya'dhumu linnar, akan dibesarkan pada hari kiamat badannya, hatta yakuna dirasu min adrasihi ka Uhudin, sampai digambarkan diras, yaitu gigi gerahamnya, bagaikan gunung Uhud, bagaikan gunung Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Subhanallah, naudzubillah, gigi geraham penduduk neraka Allah Rabbul Alamin akan besarkan sebagaimana gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu kalau kita melihat di Madinah, itu salah satu gunung yang terbesar. Panjangnya aja lebih dari 7 meter. Lebih dari 7 meter. Kemudian tingginya aktsar min salasumi'atin, lebih dari 300 meter. Itu gusi, ya, geraham, gigi geraham yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada penduduk api neraka jahanam. Bukan berarti di sini giginya saja yang digedekan, mukanya dan jasadnya yang lain tidak, tetapi lebih daripada itu. Ya, sebutkan bahwasanya sebagaimana kita manusia di dunia ini
gigi kita bagaimana dari kepala kita. Ini menunjukkan apabila giginya, gerahamnya saja sebesar gunung Uhud, bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana dengan anggota tubuh yang lainnya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirsul kafir au nabul kafir mithlu Uhudin wa ghiladu jilsihi masiratu salasin. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirsul kafir, gigi geraham orang kafir, au nabul kafir atau gigi taringnya, penghuni neraka jahanam, mithlu Uhudin, bagaikan gunung Uhud, wa ghiladu jildihi, sedangkan tebal kulitnya, kulit penghuni neraka jahanam sejauh perjalanan 3 hari. Tebal kulitnya. Ya, ini juga bukan berarti kalau kulitnya tebal berarti tidak terasa siksaannya. Bukan begitu. Ya, tidak. Bahkan lebih dari itu. Ya. Siksaan tetap dirasakan, bahkan sangat berat sekali. Dan kulit yang ketika disiksa api neraka jahanam kemudian terbakar hangus, Allah Rabbul Alamin gantikan dengan kulit yang lain lagi. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika Allah Rabbul Alamin bakar, hancurkan kulit penduduk neraka jahanam, Allah Rabbul Alamin baddalnahum juludan ghairaha, Allah gantikan kulitnya dengan kulit yang lain, liyadzukul azab, supaya mereka merasakan azab Allah Rabbul Alamin yang sangat pedih yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada penghuni neraka jahanam. Juga dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirsul kafir yaumal qiyamah mithlu Uhudin wa irdu jildihi sab'una dira'an wa 'adduhu mithlu bayda wa fakhiddihi mithlu waraqan wa maq'aduhu minan nari ma baini wa baina rabadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, geraham orang-orang kafir pada hari kiamat bagaikan gunung Uhud. Lebar telinganya adalah 70 hasta. Masya Allah, lebar telinganya, naudzubillah, itu 70 hasta. Kurang lebihnya kalau 1 hastanya itu setengah meter, berarti berapa itu? 35 meter lebar daun telinganya. Lengannya seperti gunung Bayda, sedangkan lengannya itu bagaikan gunung Bayda. Disebutkan gunung Bayda ini hampir sama dengan gunung Uhud yang tadi digambarkan. Gigi geraham penduduk neraka jahanam itu sebagaimana gunung Uhud, tangannya pun seperti itu. Naudzubillah. Pahanya, fakhidihi, pahanya seperti gunung Waraqan. Gunung Waraqan adalah gunung yang terletak ya di antara jalur kota Madinah ke Mekah, yang berada di sebelah kanannya. Kemudian wa maq'aduhu minan nar, tempat duduknya penduduk neraka jahanam itu digambarkan adalah ma baini wa baina rabadah, yaitu bagaikan duduknya saya di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baina rabadah. Ya, dalam riwayat yang lain sebutkan adalah maq'aduhu ma baini Makkah, yaitu di antara ma baina Makkah, di antara Mekah dan Madinah, tempat duduknya penghuni neraka jahanam. Naudzubillah. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani. Kaum muslimin ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Imam Al-Munawi menukil keterangan dari Imam Qurtubi
Beliau mengatakan hadza innama yakunu fi haqqi ba'di ashabun nar. Ini gambaran beberapa fisik atau sifat yang dimiliki calon penghuni neraka jahanam. Bidalili hadis, di sana ada hadis yang lain yang menjelaskan tidak semua penghuni neraka jahanam itu jasadnya, fisiknya dibesarkan. Di sana ada yang lain. Dalil yang menyatakan bahwasanya ada juga penduduk neraka jahanam yang jasadnya itu dikecilkan. Innal mustakbirina yukhsaruna yaumal qiyamah mithla darri fi suratir rajul fasakuna ila sijni fi jahannam yuqalu lahu bulas. Digambarkan bahwasanya di sana ada orang di api neraka jahanam yang dikecilkan badannya bagaikan dzarri, ya, bagaikan biji yang sangat kecil. Kemudian digiring mereka ke dalam api neraka jahanam, yuqalu lahu, ditempatkan di penjara yang disebut dengan bulis. Al-Qurtubi juga mengatakan la syakka annal kufar, tidak diragukan lagi bahwasannya penduduk api neraka jahanam yang dimana penghuninya orang-orang kafir, mutafawatuna fil iqab, mereka mendapatkan balasan itu berbeda-beda, enggak semuanya satu jenis. Kama ulima minal kitabi was sunnah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab was sunnah. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Itu gambaran yang Allah Rabbul Alamin gambarkan beberapa bagian yang Allah Rabbul Alamin gambarkan tentang fisik penghuni neraka jahanam. Jadi ada yang dibesarkan sampai begitu besarnya supaya untuk menambah siksaan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Juga ada yang dikecilkan bagaikan biji yang sangat kecil, yang disebabkan ketika mereka hidup di dunia mereka orang-orang yang sombong, angkuh. Kemudian Allah Rabbul Alamin mengadabnya dengan dijadikan mereka sangat kecil sekali, menunjukkan bahwasanya kesombongan mereka itu jauh daripada apa-apa yang Allah Rabbul Alamin berikan. Kesombongan ketika mereka tidak mau beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, ingkar kepada Allah Rabbul Alamin, karena mempunyai berbagai macam kenikmatan di dunia ini yang mereka rasakan, itu di sisi Allah Rabbul Alamin tidaklah ada artinya kecuali bagaikan sayap ba'udah, sayap nyamuk yang tidak ada artinya sama sekali. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian digambarkan tentang bagaimana orang yang berada di neraka jahanam. Di sana ada orang yang disiksa di dalam api neraka jahanam, siksaan yang paling rendah. Nabi SAW sabdakan, inna ahwana ahli nar adzaban yaumal qiyamah, bahwasanya di sana adalah ada orang yang disiksa di dalam api neraka jahanam dengan siksaan yang paling rendah, yang paling ringan. Rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi, yaitu seseorang yang diletakkan pada telapak kakinya jamratan, yaitu bara api. Yaghliya minhuma dimaghuhu, ketika diletakkan bara api di telapak kakinya mendidihlah otaknya saking panasnya. Kama yaghliya mirjal, sebagaimana mendidihnya teko ketika diisi air yang dipanaskan di tungku. Itu padahal cuman ujung telapak kakinya yang tersengat api neraka jahanam, naudzubillah, itu otaknya mendidih. Sedangkan di api neraka jahanam itu ada, naudzubillah, ada orang yang dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, ada yang sampai betisnya, ya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai tenggelam dengan api neraka jahanam. Naudzubillah. Bagaimana gambarannya? Mereka yang cuman bawah qadamaihi saja
telapak kakinya saja yang tersengat, otaknya mendidih. Bagaimana gambaran yang lebih dari itu? Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh sebab itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya siksaan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada orang-orang kafir di neraka jahanam, ini adalah ancaman yang nyata, yang pasti, bukan dongeng. Dan surga dan neraka ini maujudatan, sudah ada, bukan dongeng sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwasanya surga dan neraka ini hanyalah dongeng, hanyalah hayalan. Allah Rabbul Alamin katakan bahwasanya surga uiddat lil muttaqin, Allah sediakan, Allah berikan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin ketika mereka hidup di dunia ini melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin. Sedangkan kebalikannya, Allah Rabbul Alamin pun telah ciptakan neraka jahanam, dan Allah Rabbul Alamin sediakan untuk siapa? Untuk mereka yang ingkar, yang kafir kepada Allah Rabbul Alamin, yang enggan tidak mau beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di dunia ini, marilah kita berhati-hati dan terus aktivitas kita, amal kita pergunakan, minta kepada Allah Rabbul Alamin bahwasanya tidaklah apa yang kita lakukan kecuali itu semua bisa mendekatkan diri kita kepada surga Allah Rabbul Alamin, dan tidaklah itu semua bisa menjauhkan diri kita kepada neraka jahanam. Allahumma inna na'udzubika minan nari wa ma qarraba 'alaiha min qauli wa amal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Begitupun kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin untuk diberikan kemudahan untuk beramal, untuk beraktivitas, untuk beribadah sebagaimana amalan-amalan penduduk ahlu surga, penduduk ahlu surga. Dan mari kita kuatkan ukhuwah, saling bahu membahu, saling mengingatkan satu sama lain untuk meniti jalan Shiratal Mustaqim ini. Karena kita hidup di dunia ini banyak sekali cobaannya. Ad-dunya sijnul mu'min, digambarkan oleh Nabi. Kita hidup di dunia ini bagaikan di penjara. Dalam artian apa? Tidak seenaknya kita hidup di dunia ini. Ada hudud, ada batasan-batasan yang kita tidak boleh lewati. Dengan adanya saudara kita yang mengingatkan kita untuk mengkokohkan diri kita untuk tidak melewati hudud-hudud, batasan-batasan yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Dan apabila kita menyaksikan mereka orang-orang kafir yang ketika hidup di dunia ini sepertinya mereka bahagia, sepertinya mereka bebas melakukan berbagai macam aktivitasnya, biarkan, karena di dunia ini merupakan jannah mereka sementara, kesenangan sementara yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Sedangkan di akhirat kelak, neraka jahanam yang tadi telah kita gambarkan ciri-cirinya penduduknya akan mereka dapatkan nanti pada yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah Rabbul Alamin kumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin selamatkan kita semua dari berbagai macam ancaman yang memasukkan kita ke dalam api neraka jahanam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.